Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rahma Alfiana dari Prodi Manajemen kelas pagi dengan NIM 289215038. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Emotional Intelligence. Banyak orang yang ingin kelancaran di masa depan, baik mahasiswa, pekerja, dan yang sudah berumah tangga. Namun, dalam situasi tersebut, bagaimana cara menangani emosi kita dengan baik? Salah satu caranya yaitu seseorang harus bisa mengelola kecerdasan emosional. Nah, kira-kira apa itu kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional atau EQ adalah kemampuan mengenali dan merasakan emosi diri sendiri dan orang lain. Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi dapat membina hubungan yang baik dengan sesama. Selain memiliki kecerdasan emosional, kita juga harus mempunyai motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau melakukan sesuatu. Dan kecerdasan emosional sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kehidupan di kampus, mencari pekerjaan, di masyarakat, bahkan keluarga di rumah, dan orang-orang yang sudah berumah tangga. Dan motivasi juga sangat berpengaruh untuk membangun kecerdasan emosional, karena motivasi adalah sebuah dukungan yang berdampak baik untuk kecerdasan emosional. Dan cara untuk memiliki kecerdasan emosional yang baik yaitu yang pertama, bangun pengendalian diri. Bangun pengendalian diri yang baik bisa menjadi cara meningkatkan EQ yang baik. Untuk memastikan Anda bertindak dengan tepat dalam setiap situasi. Saat sedang emosi, Anda mungkin bisa menangis atau melakukan hal-hal di luar kewajaran. Menyalurkan emosi ke dalam suatu aktivitas yang positif adalah solusi tepat. Namun, jangan sampai Anda terlalu menekan emosi saat berusaha untuk mengendalikannya. Bersikaplah wajar terhadap semua emosi yang menghampiri Anda. Sadari emosi tersebut, lalu tarik napas dalam-dalam agar tetap tenang. Dan cara yang kedua yaitu tumbuhkan motivasi. Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi tetap akan termotivasi, bahkan saat hal-hal tidak berjalan dengan sesuai keinginan. Mereka adalah orang-orang yang mampu mengatasi kemunduran dan selalu bersikap tegar dalam menghadapi target yang tidak sesuai tujuan. Sementara orang-orang yang sangat ambisius belum tentu cerdas secara emosional. Cara yang ketiga yaitu bersikap empati. Empati bukan hanya tentang merasakan apa yang orang lain rasakan, tetapi juga tentang memahami sudut pandang, tantangan, dan kekuatan orang lain. Kita tidak harus setuju dengan sudut pandang orang lain, namun hal ini akan membantu kita untuk memahami mengapa mereka bertindak atau berpikir demikian. Dan kita juga bisa berbincang tentang bagaimana perasaan orang lain mungkin terdengar seperti buang-buang waktu, tapi sebenarnya hal ini membantu meningkatkan produktivitas. Cara yang keempat yaitu berpikir secara terbuka. Dengan berpikir terbuka, Anda mampu menerima kritik dan saran dari orang lain. Orang yang memiliki kecerdasan emosional yang rendah cenderung tertutup dengan kritik dan saran dari orang lain. Mereka beranggapan bahwa apa yang mereka kerjakan selalu benar, padahal kritik dan saran tujuan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Cara yang kelima, mengelola emosi negatif. Kita juga dapat melatih kecerdasan emosional dengan mengelola emosi negatif yang tengah dirasakan. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan emosi negatif ini tidak mempengaruhi cara kita berpikir serta bertindak. Misalnya, pasangan yang marah-marah terhadap kita tidak tentu disebabkan benci terhadap Anda. Mungkin dia sedang lelah atau memiliki masalah lain sehingga mudah terpicu emosinya.
Yang keenam, mengekspresikan emosi kepada orang-orang terdekat. Pasti setiap orang memiliki relasi dekat dengan orang lain, entah itu pasangan, anggota keluarga, teman, dan sebagainya. Jangan ragu untuk mengekspresikan emosi yang kita miliki untuk mereka. Kita dapat mengekspresikannya melalui kata-kata, contohnya menanyakan kabar, menanyakan rasa sayang, dan sebagainya. Dengan bahasa tubuh, contohnya tersenyum, kontak mata, memeluk, ataupun perbuatan. Contohnya kayak memberi hadiah, membantu saat kesusahan, mendengarkan curhat. Dan cara yang ketujuh, berani mengutarakan emosi yang sulit. Beberapa orang mungkin sulit Anda mengekspresikan, misalnya menolak permintaan tanpa merasa bersalah, tidak setuju dengan pendapat orang, memprioritaskan diri sendiri, dan lain-lain. Saat bertikai dengan pasangan, misalnya, sulit bagi Anda untuk menjelaskan apa yang dirasakan sehingga kita mungkin cenderung menuduh dan marah. Jadi kesimpulannya adalah, untuk mendapatkan kecerdasan emosional yang baik, kita harus memahami tentang apa yang kita rasakan dan membangun motivasi yang baik untuk diri sendiri dan bersama orang lain, serta belajar terbuka tentang perasaan, karena tidak semua persoalan dapat terselesaikan ketika kita diam, harus mencari jalan keluar, dan hal yang dapat sangat berpengaruh adalah memiliki motivasi.